Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kembali kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, penyertaan, perlindungan, bahkan seluruh berkat-berkat ilahi Kau curahkan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan kami semua yang akan mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berharap kita tetap luar biasa. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang garam dan terang. Ya. Kita baca lebih dahulu Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, garam dan terang itu sangat-sangat diperlukan. Juga kalau kita melihat dalam rumah tangga, ibu-ibu kalau tidak ada garam di dapur, itu jadi pusing saudara. Ya, macet masakan dan seterusnya. Juga kalau tidak ada terang, gelap. Ini semua dibutuhkan baik secara jasmani, teristimewa secara rohani. Sebab dikatakan kamu adalah garam. Ya, garam. Jangan sampai garam itu menjadi tawar. Ya kalau kita pikir, ini bukan arti hurufiah. Tidak ada ceritanya garam tawar. Garam selalu asin. Tapi secara rohani ada. Nah, kita akan melihat nanti saudaraku, di mana kita harus menjadi garam dan terang. Di mana kita harus menjadi garam dan terang. Dalam lingkungan keluarga, ya, di sekitar kita, kalau kita melihat panci masak, ya, itu garam ditaruh di panci masak, maka seluruh panci itu merasakan asinnya, ya, merasakan nikmatnya garam itu. Jadi yang ada di sekitar kita bisa menikmati, ya, menikmati. Memang yang harus menikmati garam dan terang itu bisa dirasakan dampaknya itu di keluarga terlebih dahulu. Nah, sekarang saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi, ya, bahwa kedua orang ini sudah menjadi terang, sudah menjadi garam. Di dalam peristiwa Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 34. Saya bacakan terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16
ayat 30 sampai 34. Dikatakan demikian, ia mengantar mereka keluar, ini kepala penjara. Kalau saudara baca sebelumnya, itu Paulus dan Silas dimasukkan di dalam penjara. Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan sehingga terjadi gempa bumi yang terarah keluar. Dan pada waktu itu kepala penjara pikir, wah tahanannya lepas. Ternyata tidak. Nah, sebab itu di dalam ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi saudaraku, ya, ini peristiwa terjadi waktu itu Paulus di penjara. Nah, tetapi Paulus bukannya bersedih, bukannya mengeluh, bukannya bersungut-sungut, tapi justru bisa jadi berkat sehingga kepala penjara itu bertanya tadi. Nah, sekarang kita akan melihat Kisah 16 ayat 30, tindakan kepala penjara. Ya. Kisah 16 ayat 30, tindakan kepala penjara. Kepala penjara ini mengantar Paulus dan Silas keluar. Ya. Yang membawa Paulus dan Silas keluar itu bukan sipir, bukan pegawai, tapi ini kepalanya. Ya, kalau di dalam penjara kedudukan yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi. Dan memanggil Paulus dan Silas itu tuan-tuan. Artinya memposisikan Paulus begitu terhormat. Ya, dihormati oleh kepala penjara itu. Pertanyaannya begini, saudaraku. Setelah dia memanggil tuan-tuan, terus dia bertanya, apa yang harus ku perbuat supaya aku selamat? Ya. Apa yang harus ku perbuat? Mengapa kepala penjara bisa bertanya secara demikian? Itu yang menjadi tanda tanya bagi kita. Mengapa kepala penjara bisa bertanya secara demikian? Ya. Sebab, saudaraku, Paulus ya, itu menunjukkan kehidupannya bukan seperti orang tahanan yang lain, ya. Dan ini termasuk golongan yang langka. Ditahan, saudaraku, tanpa sebab, digebukin, saudaraku, ya. Tapi Paulus justru bersukacita, justru memuji Tuhan, ya. Dan ini sangat jarang dijumpai, ya. Sangat jarang dijumpai. Bahkan ada kesempatan untuk melarikan diri, tapi tidak lari. Kalau kita melihat, jangankan kesempatan, tidak ada kesempatan pun penjara itu dibobol, saudara. Pokoknya berusaha para tahanan itu keluar dari penjara. Sebab satu tempat, satu keadaan yang tidak nyaman. Tapi Paulus justru kesempatan diberi, dalam tanda petik kesempatan diberi, dia tidak lari. Dia tidak lari. Sebab itu termasuk golongan orang langka. Ya. Ada kesempatan? Tidak. Begitu juga, saudaraku, kalau kita melihat kehidupan orang beriman, seharusnya
menjadi kehidupan yang langka. Saya beri tanda petik langka. Orang bisa korupsi tapi dia tidak mau. Ada kesempatan untuk mencuri, dia tidak mau. Ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak mau. Ini masuk golongan langka, saudara. Ya, ada kesempatan membalas. Orang yang menyakiti dia tapi dia tidak mau membalas, dia serahkan kepada Tuhan semuanya. Nah, waktu Paulus dipukul, dimasukkan penjara tanpa sebab, pasti kepala penjara ini tahu. Ya, Paulus ini tidak ada salah, tapi digiring sampai masuk penjara. Dan anehnya, ini tidak lepas dari pengamatan si kepala penjara. Dia lihat. Kalau orang lain salah, dimasukkan penjara, masih ngomel, masih bersungut-sungut. Ini tidak salah, dimasukkan penjara, tapi justru memuji Tuhan. Sebab itu, kepala penjara melihat, mengamati. Ya, ada satu peristiwa yang sangat-sangat ajaib dan tidak mungkin terjadi kalau tanpa campur tangan yang orang yang maha kuasa. Nggak mungkin bisa terjadi. Di mana-mana kalau kita melihat gempa bumi pasti hancur. Pasti roboh. Ya. Gempa bumi pasti roboh. Tapi di sini kita melihat yang terbuka itu khusus. Gempa bumi yang khusus. Belenggu, pintu penjara terbuka, saudaraku. Dan hebatnya, dua orang ini tidak kerobohan, tidak mengalami keruntuhan bangunan itu, ya, saat terjadi gempa. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah 16 ayat 30 ini, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik di saat orang merendahkan Paulus, di saat orang menghina Paulus, di saat orang melemparkan Paulus ke dalam penjara. Justru di sini Tuhan meninggikan Paulus, Tuhan mengangkat Paulus dengan perantaraan kepala penjara yang memanggil Paulus Tuan. Ya. Orang bisa merendahkan kita, orang bisa menghina kita, tapi kalau Tuhan meninggikan, Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Justru pada saatnya Tuhan meninggikan Paulus dan Silas. Sebab itu kita nggak perlu pusing. Ya. Orang merendahkan, menghina kita, biarin, saudara. Satu saat Tuhan akan meninggikan orang yang benar. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu akan ditinggikan. Tapi sebaliknya orang yang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, di dalam Kisah 16 ayat 31, Paulus menyampaikan kabar sukacita. Ya. Di dalam Kisah 16 ayat 31, Paulus menyampaikan kabar sukacita. Sebab pada waktu itu di ayat 30, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, Paulus menjawab di dalam ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tidak, saudara. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, di sini saudaraku kita melihat pada waktu Paulus berkata kepada kepala penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sebuah perjanjian Tuhan bagi umat yang percaya, yaitu keselamatan tidak hanya dialami sendiri, tapi khususnya di dalam keluarga, seisi rumah tangga mengalami keselamatan. Mari kita lihat Mazmur
37, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Saudara perhatikan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Nah, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang tua, anak sampai cucu, kalau orang tua benar, anak menerima berkat, cucu menerima berkat. Haleluya. Nah, tadi kita sudah baca Mazmur 37 ayat 25. Sekarang kita melihat Kisah 16 ayat 32 sampai 33. Kesempatan yang dipakai dengan baik. Ya. Kesempatan yang dipakai dengan baik, kita lihat Kisah 16, 32, 33. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa pada jam itu juga membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya. Paulus dan Silas memakai kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan, saya beri tanda petik, bukan untuk mengasihani dirinya, tapi justru untuk memberitakan Injil. Ya. Sakit, saudara. Digebukin itu sakit. Ya. Dalam kondisi seperti ini, Paulus, kamu nggak kasihan dengan saya. Enggak. Tapi justru Paulus melihat pada waktu kepala penjara bertanya, Tuhan, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Ya. Nah, kesempatan itu dipakai oleh Paulus dan Silas, tidak mengasihani diri sendiri, tapi justru jadi garam dan terang. Haleluya. Di sini kita bisa melihat bahwa rencana Allah dalam kesesakan ini, Paulus melihat sehingga keluarga kepala penjara bertobat dan memberi diri dibaptis. Haleluya. Ya, memberi diri dibaptis. Sebab itu, kalau kita mengalami kesesakan, himpitan, ya, jangan kita fokus hanya pada kesusahan, kesukaran. Tapi di balik kesukaran, kesusahan itu ada sesuatu rencana Allah yang mungkin saat itu belum kita bisa mengerti. Ya. Yang mungkin saat itu kita belum bisa mengerti. Seperti Paulus dan Silas. Dia, salahku apa? Di mana salahku? Enggak, saudaraku. Tidak itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, di sini kita mesti belajar. Daniel mengalami kesesakan, himpitan. Yusuf mengalami kesesakan, himpitan. Sehingga belasan tahun dia tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Tapi waktu Tuhan itu waktu yang paling tepat, waktu yang terbaik untuk menunjukkan rencananya bagi orang yang bisa melihat kesempatan, yang bisa percaya bahwa itu semua akan menjadi kebajikan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita melihat Kisah 16 ayat yang ke-34. Hasil percaya kepada Yesus. Ya. Hasil percaya kepada Yesus. Waktu kepala penjara dia dibaptis terima Tuhan. Sukacita, saudara. Gembira. Haleluya. Sebab Paulus dan Silas sudah memberikan yang terbaik. Ya. Waktu kepala penjara dibaptis, dia membawa Paulus masuk rumah dan menjamunya. Sehingga kita melihat kepala penjara mengalami perdamaian dengan Tuhan. Mengalami sukacita. Dia mengalami satu
perdamaian, diperdamaikan dengan Tuhan. Kisah 8 ayat 36 sampai 39 dalam satu peristiwa kita melihat kisah 8 ayat 36 sampai 39. Ini sida-sida. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, ya ini kepada Filipus, lihat, di situ ada air. Apakah halangan jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Sedih? Tidak. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Haleluya. Meneruskan perjalanan dengan sukacita. Kenapa? Sebab sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perdamaian dengan Tuhan. Hatinya gembira. Sekalipun dia tidak melihat Filipus. Nah, saya coba menerangkan begini, saudara. Ya, saudara coba catat lebih dahulu bahwa kalau seorang percaya kepada Yesus, dia akan membawa kepada keselamatan seluruh keluarga. Di dalam Kisah 16 ayat 31 dikatakan tadi, dan Kejadian 7 ayat 1 dan Ulangan 12 ayat 7. Kisah 16 ayat 31, Kejadian 7 ayat 1, dan Ulangan 12 ayat 7. Ini kalau kita melihat, ya, itu semua menunjukkan kepada keluarga. Saya bacakan coba di dalam Kejadian 7, ya, Kejadian 7 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Nuh hidup benar, membawa seluruh isi keluarganya diselamatkan dari banjir besar, ya, dari air bah itu. Ulangan 12 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Sendiri dia makan tidak, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ada satu pelajaran penting, akibat kepala keluarga bertobat, hidup benar, maka seisi rumah mengalami berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan. Dijamin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Kepala keluarga ini penting. Ya, penting saudaraku. Sebab itu, kepala keluarga hiduplah dalam kebenaran. Sehingga seluruh keluarga merasakan berkat dari Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kalau suami saya belum bertobat, istri ambil peranan dalam tanda petik sebagai kepala keluarga sementara suami belum bertobat. Ambil alih, ambil peran sebagai kepala keluarga, terus doakan suaminya supaya bertobat, ya, supaya bertobat. Jangan menyalahkan, kamu jadi kepala keluarga gak becus, gak beriman. Lihat keluarga kita, enggak saudara, jangan. Tapi belajar kalau suami tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik,
istri ambil peran, berdoa, sungguh-sungguh berdoa, ya. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kita perlu berkomitmen begini. Kalau saudara lihat dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berjanji bahwa ia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau suami sudah ambil peran, tapi ternyata istri belum, anak-anak belum, jangan menyerah. Saudara mesti ucapkan, Tuhan, aku akan beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin belum, tapi ingat, Tuhan berkata, dekat mulutmu ada perkataan iman. Roma 10 ayat 8, ucapkan. Dan bilangan 14 ayat 28, apa yang kau ucapkan, itu aku jadikan. Jadi ucapkan, Tuhan, aku dan seisi rumahku mau beribadah kepada Tuhan. Nyatanya belum. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Sebab Tuhan menjamin, ya. Memang saudaraku tidak otomatis kalau kepala keluarga bertobat terus semuanya ikut, tidak menjamin. Tapi kalau kepala keluarga sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menggenapkan firman-Nya dan akan dialami. Sebab itu ucapkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita melihat dalam Kejadian 17 ayat 7, saya kata perjanjian Tuhan berlaku turun-temurun. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7, perjanjian Tuhan berlaku turun-temurun. Artinya kita akan melihat, baca dulu supaya kita bisa jelas. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Artinya satu, Allah tidak pernah kerja mendadak. Ya. Allah tidak pernah kerja mendadak. Saudara catat ya, Galatia 1 ayat 15, Galatia 1 ayat 15, Yeremia 1 ayat 5, Yesaya 49 ayat 1 dan 5. Saya baca satu saja, Galatia 1 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, ayat yang ke-15, Galatia 1 ayat yang ke-15, Galatia 1 ayat yang ke-15, demikian, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan membuat rencana memanggil orang itu sejak dalam kandungan. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah mendadak cara kerjanya. Sebab itu saudaraku, kalau mungkin kita melihat masalah itu datangnya secara mendadak, ya. Secara mendadak, tiba-tiba. Waktu murid-murid, tiba-tiba gelombang datang, angin ribut datang. Sekarang begini, satu penekanan saya, saudaraku, sesuatu yang terjadi mendadak mana bisa menghancurkan sesuatu yang sudah direncanakan dari awal mula oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin saudara jangan menyerah. Saya beri contoh begini, kejahatan dan kekerasan Firaun tidak bisa menahan bangsa Israel
untuk tetap berada di Mesir. Saudara perhatikan, Firaun waktu yang pertama itu kenal dengan Yusuf, diganti secara mendadak, diganti terus tidak tahu, tidak kenal kepada Yusuf, keadaan berubah. Tapi Tuhan, rencana Tuhan tidak mungkin dibatalkan dengan peristiwa mendadak ini. Di dalam Kejadian 6, Kejadian 16, sebelum orang Israel masuk di Mesir, itu Tuhan sudah memberitahukan. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Dikatakan demikian. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini Abram belum punya anak. Sudah. Tapi Tuhan sudah merencanakan rencananya bahwa keturunan Abraham nanti akan dianiaya di Mesir. Ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Nah, Tuhan sudah merencanakan jauh sebelumnya. Ya. Juga di dalam Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Yusuf pasti pernah diceritai oleh bapaknya, Yakub. Yakub pasti pernah diceritai oleh Abraham. Sehingga Yusuf ingat, Yusuf mungkin menghitung, ini tidak lama lagi janji itu akan digenapkan, tidak lama lagi. Nah, di sini Yusuf punya iman yang besar bahwa Tuhan pasti membawa keluar orang Israel, dan yang terpenting jangan lupa, tulang-tulangku bawa keluar. Disahkan dengan sumpah. Ini wasiat lama, saudara, perjanjian lama. Nah, jadi kita melihat dari beberapa peristiwa ini bahwa Tuhan kalau merencanakan tidak pernah mendadak. Apapun keberadaan saudara saat ini, itu semua dalam alur rencana Tuhan. Jangan kita menyimpang. Jangan kita merusak rencana Tuhan. Ya. Dimanapun umat Tuhan, kalau sekarang sedang diproses di Mesir, dalam tanda petik di Mesir, ada masanya Israel keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan, ke tempat yang berlimpah susu dan madu. Begitu juga di dalam kesulitan, kesukaran, Tuhan akan mengizinkan kita menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu. Jangan ngomel. Jangan merusak rencana Tuhan. Yusuf mengerti. Bawa tidak lama lagi Tuhan akan melawat kamu. Bawa tulang-tulangku. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan menggenapkan rencananya kepada Yusuf,
Kalau Tuhan menggenapkan rencana kepada Abraham, begitu juga Tuhan pasti menggenapkan rencananya kepada kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah kerja sembarangan. Ya. Kalau Tuhan memberkati kita, melindungi kita, memakai hidup kita, artinya Allah tidak pernah sembarangan dalam bekerja. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita saat ini sedang menikmati berkat Tuhan, ya, sedang menikmati kesehatan daripada Tuhan, dan seterusnya. Kenapa saudaraku? Efesus 2 ayat 10 itu memang sudah diberitahu oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, artinya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau ini rencana Tuhan, Tuhan rindu kita ada dalam rencana ini. Terus kita masuk, ya pasti menikmati. Ya pasti mengalami. Karena kita sedang berada di dalam rencana Tuhan. Haleluya. 3. Tidak pernah sesuatu terjadi secara kebetulan. Sebab itu saudaraku, kita belajar mengerti dan menunggu. Apa sih maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang saudaraku, orang itu terlalu gampang mengeluh dulu, ngomel dulu, bersungut-sungut. Dan Tuhan beringatkan, orang yang suka bersungut-sungut itu dibinasakan oleh malaikat maut. Nggak ada guna, saudara. Kalau kita nggak mengerti atau belum mengerti, tunggu. Tunggu. Paulus dan Silas tunggu nyanyi. Menyanyi, memuji Tuhan, itu paling aman. Kalau kita belum mengerti nyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita melihat dalam kisah 16 ini, itu sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa Paulus dan Silas itu masuk dalam rencana Tuhan. Paulus berencana pergi ke tempat lain, tapi Roh Yesus membawa dia masuk ke Makedonia dan ketemu kota Filipi. Kok rasanya aneh begitu, saudara? Ikut rencana Tuhan, justru mengalami celaka, dalam tanda petik celaka. Tapi justru di sini, waktu Paulus belum mengerti, waktu Paulus menunggu, dia memuji Tuhan, baru dia lihat, oh, ternyata satu keluarga diselamatkan, gereja awal berdiri di Filipi lewat keluarga kepala penjara. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita belum mengerti, seperti peristiwa Daniel, ya, peristiwa Daniel, akibat doa, Daniel dimasukkan gua singa. Apa salahnya? Apa salahnya? Ini orang mendadak benci, mendadak iri kepada Daniel. Tapi rencana Tuhan bukan rencana yang mendadak. Justru lewat gua singa, Daniel dinaikkan begitu tinggi, begitu mulia. Haleluya. Juga dalam peristiwa Sadrah, Mesah, dan Abednego, kelihatannya tenang. Lalu muncul peraturan pemerintah, semua harus menyembah kepada patung Nebukadnezar. Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau. Gagal sudah rencana Tuhan? Tidak. Dijalani. Bahkan kata-kata
Sadrak, Mesak, Abednego begitu jelas, begitu kuat dia tidak mau menyembah patung tuanku raja. Dia tidak mau menyembah. Justru di situ dia mengalami penyertaan. Sampai mata Nebukadnezar melihat, loh, kan 3. Kenapa sekarang 4? Dan yang satu nih rupanya beda. Haleluya, haleluya. Ya, itu semua peristiwa-peristiwa ini, saudaraku, akan menjadi indah pada waktunya. Memang menunggu waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kalau menurut kita, segeralah Tuhan tolong, segeralah Tuhan tolong. Tapi Tuhan mengulur, sepertinya mengulur waktu tidak. Tapi di sini justru akan teruji imannya. Akan kelihatan mutu imannya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudaraku, kalau belum mengerti kok lama, itu justru membuktikan iman kita makin murni. Ya. Nah, kita melihat saudaraku, di dalam Kisah 16 ini satu pelajaran penting, ya, bahwa keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam perjanjian Allah. Keluarga merupakan bagian penting yang sangat penting dalam perjanjian Allah. Sebab itu kalau satu orang sudah berumah tangga terus punya anak, jaga baik-baik. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku aku beribadah kepada Tuhan. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-7, Amsal 20 ayat 7 dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Bukan hanya kepada dia saja, tapi kepada keturunannya. Bapak, Ibu, jaga baik-baik ya. Hiduplah dalam kebenaran ya, supaya keturunan kita diberkati, berbahagia ya. Nah, kalau kita melihat kita punya tanggung jawab harus bersih kelakuan kita, maka firman Tuhan menyebut kita berbahagialah keturunannya. Sampai anak cucu tidak akan pernah minta. Bahkan justru dia bermurah hati. Bahkan justru dia memberi. Nah, kalau keturunan, Bapak Ibu menjaga anak-anak kita diberkati. Sebaliknya, anak-anak juga begitu menjaga keturunannya. Begitu seterusnya. Maka perjanjian Tuhan, ya dan amin. Ya, dalam keluarga ingat baik-baik. Tuhan memberkati satu keluarga itu tidak kebetulan. Itu sudah masuk dalam rencana Allah. Ya. Efesus 2 tadi dikatakan ayat 10, masuklah. Karena Tuhan sudah membuat rencana yang indah. Kita disuruh menjalani. Dan kalau kita menjalani, maka kebahagiaan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pasti kita alami. Kesimpulannya, 1, hidup ini pakai untuk menjadi garam dan terang. Hidup ini pakai untuk menjadi garam dan terang selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Kita tidak tahu
lilin kehidupan kita sampai kapan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Sebab itu hati-hati, masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, pakai kesempatan untuk memberkati, kesempatan untuk jadi berkat. Haleluya. Yang kedua, dalam sikon apapun, belajar, dalam sikon apapun, belajar untuk bisa mengerti akan rencana Tuhan bagi kita. Ya, dalam sikon apapun belajar untuk bisa mengerti akan rencana Tuhan bagi kita sehingga kita tetap bersyukur. Kalau pemimpin, kepala rumah tangga mengalami permasalahan, terus dia tetap bersyukur, anak ini lihat. Oh, kalau papa, mama mengalami kesukaran, dia bersyukur kepada Tuhan. Si anak melihat, ya, si anak melihat. Dan itu jadi satu pembelajaran buat anak kita. Sebab itu, kepala keluarga apapun sikonnya, belajar bersyukur. Yang ketiga, Allah membuat rencana bagi umatnya bukan asal-asalan. Sejak dari kandungan Tuhan sudah membuat rencana. Jadi kita jangan keluar dari rencana Tuhan. Ya. Tetaplah berada di jalannya Tuhan. Supaya kita menikmati. Daud berkata kepada Saul, kalau kamu keluar, kamu menyembah Allah yang lain, maka Tuhan meninggalkan kamu. Ya. Jadi saudaraku, Allah membuat rencana bagi umatnya bukan asal-asal percaya. Pak, kalau dalam keadaan seperti ini Pak, sikonnya tidak enak. Nggak saya mengalami. Tetap, saudaraku. Tetap. Yusuf itu contoh yang jelas. Yusuf contoh yang jelas. Yusuf direncanakan Tuhan untuk menyelamatkan kaum Yakub. Ya. Kaum Yakub. Tapi pada akhirnya dia menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel. Haleluya, haleluya. Yang keempat, perhatikan keluarga dengan baik. Sebab rencana Allah bagi keluarga sangat indah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan keluarga kita masing-masing. Jangan biarkan keluarga kita jalan menurut semaunya sendiri. Kalau suami bertobat, perhatikan istri. Kalau istri bertobat, perhatikan suami. Karena ini dalam satu paket. Ya. Kalau saudara baca Mazmur 128, coba saya bacakan sebentar. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Dikatakan demikian, nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Selesai? Tidak. 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Di ayat keempat memang tidak disebutkan suami, tapi di sini kaitannya dalam rumah tangga. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Suami-suami yang takut akan Tuhan. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Generasi kedua sampai generasi kedua. Anak cucu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, ingat baik-baik, Allah tidak pernah membuat rencana dadakan. Ngerti, tidak ngerti, tunggu waktunya Tuhan. Tanya pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Biar kesempatan kami yang masih Tuhan izinkan ada. Kami mau menjadi garam.
Kami mau jadi terang. Kami mau jadi berkat buat sekitar kami. Tuhan, tolong kehidupan kami. Kami tidak egois memikirkan kepentingan kami sendiri. Kesesakan kami sendiri. Masih banyak di luar orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Jadikan kami berkat. Jadikan kami terang. Jadikan kami garam. Supaya mereka boleh melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, berkati umat ini, berkati Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Biar dia boleh melihat bahwa itu semua ada dalam rencana. Biar mereka tidak keluar dari rencana, sehingga mereka mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Lindungi Tuhan, jaga ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuat-kuasa darah-Mu Yesus, dimanapun umat-Mu berada. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga dan keluarga, berkati masa mudanya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih, kami mohon, kami yakin, kami ada saat ini itu dalam rencana yang indah. Terima kasih, dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus penuh dengan anugerah. Persekutuan di dalam Allah Roh Kudus limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap masih berada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.